Shalom, selamat datang kembali di channel Enjoy Worship. Renungan pagi kali ini berjudul, Hidup adalah Kesempatan. Lukas 24 ayat 44-53. Apa yang saudara pikirkan dengan judul di atas? Hidup adalah kesempatan. Tidak sekedar penggalan syair lagu yang sementara populer digemari di semua kalangan. Hidup adalah kesempatan. Selagi masih ada waktu. Ya, ini setidaknya mau menyatakan ada waktu yang bisa dimanfaatkan. Adanya pembatasan waktu dan harus dipakai sebaik-baiknya. Memang saudara, manakala kita masih ada waktu atau masih diberi waktu, kita harus memakai waktu itu dengan baik. Pada prinsipnya semua yang kita alami dalam hidup adalah sebuah kesempatan. Karena tidak semua kita mendapat kesempatan, maka jika Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati kesempatan untuk memuliakannya, janganlah disia-siakan, sehingga saatnya tiba kita telah menjadi berkat. Lantas, apa kaitannya dengan peristiwa penampakan diri Yesus? Ya, benar bahwa peristiwa tersebut adalah kesempatan untuk memahami firman Tuhan, kesempatan untuk memperbaharui pandangan, kesempatan untuk menjadi saksi. Sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan para muridnya, Kristus terlebih dahulu menyatakan diri bahwa Dia sungguh-sungguh hidup. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Lukas 24 ayat 39. Dari firman ini, mau dinyatakan bahwa iman para murid dan gereja perdana didasari oleh pengalaman iman yang nyata. Namun perlu diingat bahwa yang menentukan mereka mengimani Kristus yang bangkit bukan terjadi karena kekuatan manusiawi. Iman para murid dibentuk oleh pengajaran dari Kristus yang bangkit, sehingga mereka dimampukan untuk mengerti bahwa penderitaan, kematian dan kebangkitan serta kenaikan Kristus ke sorga ditempatkan dalam kerangka karya keselamatan Allah sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi. Seandainya peristiwa penderitaan, kematian dan kebangkitan serta kenaikan Kristus ke sorga tidak dinubuatkan terlebih dahulu, maka segala peristiwa tersebut tidak memiliki makna apapun sebab tidak menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Itu sebabnya dalam Lukas 24 ayat 45 menyaksikan Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Para murid dan gereja perdana percaya karena Kristus yang bangkit telah memberikan pengajaran dan Dia pula telah membuka pikiran serta pengertian mereka sehingga mereka dapat mengerti makna firman Tuhan yang telah dinubuatkan. Para murid sungguh mendapatkan kesempatan untuk memahami dan mengerti karya keselamatan yang dikerjakan Allah. Peristiwa yang disaksikan para murid boleh disebut sebagai mujizat atau supernatural. Namun apakah melalui peristiwa tersebut mereka memahami sebuah karya yang dikerjakan Allah untuk keselamatan dunia? Hanya ketika Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Selaku umat percaya, kita membutuhkan karya Kristus yang membuka dan menyingkapkan pikiran sehingga kita mengerti makna firman Tuhan. Sebab jika pikiran dan pengertian kita tertutup oleh kebenaran kita sendiri, maka segala bentuk karya dan penyataan Allah yang paling spektakuler sekalipun tidak akan mampu membuat kita percaya dan mengalami pembaharuan hidup. Makalah tepat jika saatnya kita berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menanggalkan pikiran manusia, kedagingan yang sia-sia, dan menerima karya Kristus yang membuka dan menyingkapkan pikiran agar kita mampu melihat karya selamat Tuhan. Jadi tidak dijamin orang-orang yang telah mengalami peristiwa mukjizat atau supernatural senantiasa dapat lebih dekat dan mengasihi Kristus serta mengalami pembaharuan hidup. Demikian pula peristiwa penampakan Kristus yang bangkit atau kenaikannya ke sorga tidak secara otomatis membuat orang-orang pada zaman itu menjadi lebih percaya dan hidup dalam pertobatan. Para murid adalah saksi dari peristiwa tersebut.
Mereka tidak hanya mendengar tetapi mereka melihat dengan mata jasmani dan merasakan situasi saat itu bahwa Yesus benar-benar bangkit sekalipun masih ada keraguan-raguan. Dalam situasi demikian Yesus memerintahkan agar mereka tetap tinggal di dalam kota sampai saatnya tiba. Lagi-lagi Yesus menempatkan para murid sebagai bagian dalam arak-arakan barisan dengan tujuan sebagai saksi terhadap karya keselamatan Allah bagi dunia. Hidup pribadi bahkan persekutuan dalam kebersamaan ditempatkan dalam tujuan yang maha agung bagi dunia dan orang percaya. Bahwa memang benar sebuah momen spiritualitas yang akan disiapkan dan dibentuk oleh Yesus. Yesus berinisiatif dalam janjinya untuk melengkapi mereka dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kesediaan hati para murid menjalani perintah Yesus adalah sebuah waktu dan kesempatan yang penting dalam mengejawantahkan apa yang dikatakan Yesus, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Para murid adalah representasi dari gereja dan manusia. Allah menempatkan manusia gereja untuk mengerti kehendak Allah tentang keselamatan yang Allah kerjakan sampai waktu akan tiba. Gereja orang percaya membutuhkan kepenuhan kuasa roh sebab pikiran dan akal budi manusiawi tidaklah mungkin dapat menjangkau rahasia Kristus yang ilahi dan mulia serta yang ditentukan oleh Allah sebagai penguasa hidup umat manusia. Faktanya, kita sering gagal mempermuliakan Allah di dalam Kristus, sebab kita sering dipenuhi oleh roh duniawi, kehendak manusiawi dan mata hati yang suram sehingga gagal memakai waktu pemberian Tuhan. Kita lupa hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, akibatnya kita mudah pesimis dengan hati yang suram jika kita menghadapi hal yang mengecewakan atau menyedihkan. Bahkan kemudian putus asa dan tidak lagi memiliki pengharapan dari Tuhan. Itu sebabnya di Efesus 1 ayat 18 Rasul Paulus berkata, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Sama halnya para murid, demikian pun gereja orang percaya dimintakan oleh Yesus untuk menerima dan merespons penyataan Allah. Orang percaya dituntut untuk menjadikan hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi saluran karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi dunia. Hari-hari hidup yang kita jalani adalah kesempatan untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi saluran kedamaian, menjadi sumber sukacita bagi sesama dimanapun kita dipakai, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun latar belakang kita. Semuanya adalah kesempatan untuk berpikir yang baik, bertindak yang baik, berbicara yang baik, mengambil keputusan yang baik, merencanakan yang baik, bertindak yang baik, berbicara yang baik, mengambil keputusan yang baik, merencanakan yang baik, kesempatan untuk membuka mata hati kita terhadap sesama orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak saja terheran-heran tanpa respons dengan peristiwa mujizat yang kita saksikan, tidak seperti para murid yang terkagum-kagum melihat peristiwa bersama Yesus, mata mereka berbinar-binar tanpa respons. Sikap para murid ini merupakan cermin bagi orang Kristen yang hanya terkagum-kagum oleh pengalaman yang menakjubkan dan melalaikan tugas di dunia ini. Mata mereka berbinar-binar saat melihat berbagai hal yang langka dan menakjubkan, tetapi mata hati mereka segera menjadi redup atau suram saat mereka harus berhadapan dengan realitas hidup yang keras dan pahit. Disinilah kesempatan kita orang percaya harus mampu membuka mata hati untuk sesama. Jika para murid dan gereja perdana dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus, maka demikian pula kehidupan kita selaku umat percaya diminta mempergunakan waktu sebaik mungkin. Kita tidak bisa memuliakan Allah dengan cara memberi kesaksian rohaniah yang serba menakjubkan atau betapa intimnya kita dengan Kristus sehingga kita dapat berbicara dan berjumpa secara khusus dengan Dia. Jenis kesaksian yang demikian patut dikritisi, karena ujung-ujungnya bertujuan mempermuliakan diri sendiri dan mencari popularitas.
Sebenarnya mereka mau mengatakan bahwa betapa penting dan istimewanya diri mereka sehingga mereka diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat sorga dan dapat mendengar suara Tuhan secara langsung. Tidaklah demikian sikap kita selaku jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab. Sebab makna memuliakan Allah perlu kita wujudkan dalam pembaharuan hidup, yaitu dengan cara menghadirkan kemuliaan Kristus melalui kejujuran, kerajinan dalam bekerja, kesopanan dalam bertingkah laku, kepedulian dalam kasih kepada mereka yang menderita serta pengampunan kita kepada mereka yang bersalah. Manakala kita mempermuliakan Allah dan Kristus dengan pembaharuan hidup, maka pastilah kita telah mempermuliakan Dia dengan mata hati yang terang. Ingatlah, Kristus telah memberikan waktu, maka pakailah waktu yang ada sebaik-baiknya, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk mengadili, maka saatnya tiba kita telah menjadi berkat. Amin.